berharap mungkin finansialnya boleh ada pertambahan ya, ada kemajuan ya. Jadi mengapa orang berbisnis, lalu ada juga orang yang mau bisa berkreasi karena dengan berbisnis sendiri itu punya banyak ide yang bisa dituangkan gitu ya. Lalu mungkin juga karena melihat ada banyak peluang ya. Dan kali ini saya yakin dan percaya Bapak Ibu berada di Supahabu karena melihat ada peluang yang besar di Supahabu ya. Lalu ada alasan lain mungkin juga kalau saya sukses saya bisa bantu orang lain. Dan yang pasti kalau bisnis sendiri berarti suksesnya itu yang nentuin kita sendiri. Jadi ini beberapa alasan background ya yang membuat orang mau berbisnis. Dan begitu juga pasti ada salah satu dari antara alasan ini yang ada di dalam grup kita atau di para downline kita. Nah, eh, kalau saya mau berbisnis gitu ya, kira-kira bisnis apa yang tepat? Nah, untuk kala sekarang ya, saat ibaratnya zaman now gitu ya. Zaman now itu berbisnis sudah jarang lagi memakai cara yang konvensional. Tetapi bisa dengan menggunakan network marketing. Maksudnya apa? Network marketing itu adalah strategi pemasaran produk ya. Jadi dengan cara direct sales. Jadi ibaratnya penjualan langsung tapi dengan sistem bertingkat. Nah, di network marketing, merekrut lebih banyak orang untuk membantu memasarkan produk. Jadi, oh saya punya produk, saya ingin pasarkan kepada banyak orang. Lalu cara yang dipakai adalah dengan merekrut ya. Jadi merekrut ini untuk membantu banyak orang bisa membantu memasarkan produk. Nah, menurut data, fakta dari bisnis network marketing itu ternyata uh, 149 negara ya di Amerika itu sudah lebih dari 100 tahun. Jumlah mitra usahanya itu sudah hampir 70 juta orang. Lalu kemudian omsetnya itu bisa 110 miliar dolar Amerika per tahun, pertumbuhannya 80%, dan siapa aja sih yang main di bisnis network marketing? Nah, ternyata yang main di bisnis network marketing itu semua kalangan. Jadi bukan kalangan tertentu ya. Jadi mungkin mulai dari yang pekerja, bahkan yang memang bisnismen, akhirnya mereka terjun dalam bisnis network marketing. Nah, ternyata dari data itu 20% konglomerat Amerika itu datangnya justru dari bisnis jaringan. Nah, ini mengenai data ya Bapak Ibu. Jadi kenapa saat ini bisnis network marketing itu lebih ibaratnya kalau orang bilang zaman now sekarang itu ya digandrungin sama banyak orang gitu ya. Karena potensinya yang sangat besar. Jadi network marketing itu termasuk 5 profesi yang termahal. Yang pertama itu distributor MLM. Lalu artis. Jadi ini artis memang termasuk profesi yang termahal, tetapi artis bukan network marketing ya Bapak Ibu. Lalu agen asuransi, konsultan manajemen ataupun pengacara. Jadi ternyata network marketing itu merupakan salah satu profesi dari 5 profesi termahal di dunia, bukan di Indonesia ya. Tadi ibaratnya di dunia. Nah, pertanyaannya kalau misalnya saya mau bisnis, tapi saya punya banyak kendala, misalnya modal saya nggak banyak, waktu saya terbatas, terus karena saya kurang pengalaman, saya juga takut gagal. Terus apalagi dengan kemarin kita melalui masa yang namanya pandemi. Bagaimana? Saya mau bisnis, tapi saya butuh gitu ya. Ada kendala, tapi saya butuh ada tambahan income. Tambahan income itu bisa 100.000 sampai 250.000 per hari. Kenapa saya butuh dia tambahan ini untuk keluarga mungkin ya. Atau mau butuh tambahan income per bulan yang ratusan juta. Tapi dengan catatan modalnya kecil atau resikonya kecil. Ya, tempatnya fleksibel, percepatan income-nya juga. Nah, kalau dengan seperti ini, bisnis apa yang bisa kita jalankan? Nah, Bapak Ibu saat ini sudah ada di dalam Supahabu bisnis. Nah, di dalam bisnis Supahabu, Bapak Ibu itu menjadi tim yang akan disupport pertama kali oleh perusahaan. Kenapa disupport oleh perusahaan? Karena perusahaan yang menyediakan kantor, menyediakan karyawan, menyediakan produk, izin dan pengiriman. Lalu untuk kalau tadi saya kurang pengalaman, saya tidak begitu tahu bagaimana. Bersyukur Bapak Ibu di Sita ada yang namanya support system yaitu Supahabu Akademi Madani. Nah, support system ini nanti yang akan memberikan pelatihan-pelatihan, memberikan seminar, sistem kerja, dan ada alat bantu. Ya, seperti sekarang dari support system sudah menyediakan ada alat bantu untuk mengenai buku saku ya. Jadi buku saku ini Bapak Ibu dapat pakai pada saat mungkin Bapak Ibu bertemu dengan calon klien ya atau calon
downline ya, atau mungkin calon member ya yang butuh konsultasi tentang penggunaan produk-produk Supahabu. Nah, itu kita sudah ada buku saku yang disediakan oleh support system. Nah, Bapak Ibu bisa menghubungi para leadernya ya. Jadi, pada saat Bapak Ibu di bisnis Supahabu, Bapak Ibu sebagai tim ya yang akan disupport oleh perusahaan dan juga oleh support system. Nah, kalau misalnya saya bisnis, tapi dengan kondisi yang sekarang, waktu saya belum bisa full. Saya cuma punya waktu 3 jam per hari. Nah, bagaimana saya melakukan bisnis di Supahabu? Nah, caranya menggunakan bisnis Supahabu adalah bagaimana Bapak Ibu merekrut orang lebih banyak menjadi mitra bisnis, ya, mitra bisnis di perusahaan atau di usaha yang Bapak Ibu sedang bangun. Seandainya kita bisa merekrut 1 orang, maka otomatis kita menjadi berdua. Sehingga pada saat kita dengan downline kita atau dengan mitra kita, pada saat kita mengerjakan bisnis ini, kita bisa memiliki 6 jam per hari. Kalau dari kita berdua, lalu kemudian merekrut lagi jadi bisa berempat, maka otomatis kita punya jam kerja menjadi 12 jam per hari. Nah, kalau misalnya sampai dengan 8 orang, kita sudah punya 24 jam per hari. Jadi luar biasa ya Bapak Ibu. Dengan kita cuma punya waktu 3 jam, lalu dengan tim kita yang akhirnya ada 8 orang bersama dengan kita sudah punya waktu 1 hari, 1 malam ya, yaitu 24 jam dalam 1 hari. Ya, otomatis dengan waktu yang lebih banyak, maka keberhasilan percepatan bisnis akan semakin besar. Ya, begitu pula kalau misalnya ada 8 orang, merekrut lagi dan kita punya tim itu 16 orang, berarti kita punya 48 jam. Lalu kalau kita punya 32 orang, kita sudah punya 96 jam per hari. Ya, jadi itu luar biasa. Menurut John Paul Getty, lebih baik mendapatkan 1% dari usaha 100 orang daripada mendapatkan 100% dari usaha sendiri. Jadi ibaratnya, kalau saya jual barang, lebih enak 100 orang jual barang masing-masing satu daripada sendirian jual 100 barang. Ya, kita bisa kebayang ya. Mungkin memang ada orang yang bisa jual 100 barang, tetapi jauh lebih mudah, jauh lebih memungkinkan, jauh lebih efektif kalau 100 orang masing-masing jual satu. Ya, jadi ibaratnya ada 100 toko. Nah, Bapak Ibu, jaringan ini adalah aset kita. Ya, jadi network itu adalah aset kita. Aset daripada bisnis kita. Nah, di bisnis kita menggunakan sistem binary. Jadi, apa sih keunggulannya daripada sistem binary? Ya, yang pasti Bapak Ibu mudah. Fokusnya cuma 2. Kiri atau kanan. Ya, jadi cuma 2. Jadi nggak perlu mikir banyak-banyak. Ya, cuma tinggal letakkan di sebelah kiri atau sebelah kanan. Lalu kemudian, karena prosesnya mudah dan cepat, maka otomatis Bapak Ibu lebih cepat menerima bonus. Pasti senang dong ya kalau terima bonus ya gitu ya. Lalu lebih mudah menjalankan bisnis ya. Lalu kemudian potensi penghasilan juga besar. Ya, jadi ini daripada keunggulan sistem binary. Ya. Nah, Bapak Ibu, kalau saya sendiri gitu ya, lalu saya merekrut 2 orang. Apa yang perlu saya lakukan? Yang perlu dilakukan adalah menduplikasi orang yang kita rekrut. Untuk apa? Sebab orang-orang ini adalah tadi ya dikatakan jaringan itu aset. Aset yang bisa memberikan potensi passive income Bapak Ibu. Berapa besar sih potensi passive income dari 1 orang yang kita duplikasi itu bisa bernilai 3,9 miliar. Ya, jadi wah kok banyak ya gitu ya. Ini itu ada hitungannya ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa tanya lebih detail kepada upline atau leader Bapak Ibu ya atau mentor Bapak Ibu ya. Jadi kenapa kita perlu menduplikasi orang yang kita rekrut ya? Sebab orang yang kita rekrut ini akan memberikan potensi passive income bagi kita untuk perkembangan bisnis kita. Ingat ya tadi bahwa jaringan adalah aset kita. Ya, jadi jangan disia-siakan kalau kita sudah merekrut, ayo ibaratnya dibina, dipupuk gitu ya, supaya mereka bisa bersama-sama dengan kita untuk mengembangkan bisnis. Jadi ingat Bapak Ibu bahwa bisnis ini adalah bisnis kita, bukan bisnisnya upline. Jadi orang-orang yang kita rekrut menjadi mitra kita itu adalah aset kita. Ya, jadi ibaratnya itu harta terbesar kita. Ya, karena ini adalah bisnis kita dan ini bukan bisnisnya upline. Upline atau mentor hanya menolong kita, mendorong kita ya, karena mereka adalah orang yang menginginkan kita untuk sukses ya. Nah, kenapa di Supahabu ya Bapak Ibu? Kenapa mesti perlu berbisnis di Supahabu? Bapak Ibu sudah ketahui bagaimana perusahaannya, bagaimana produknya, bagaimana marketing plan-nya, apalagi sekarang ya ada marketing plan fast track ya. Jadi ini luar biasa
lalu kemudian ada prestasi, ada reward, dan ada support sistemnya. Ya, jadi dari perusahaan kita tahu bahwa perusahaan kita, perusahaan Supahabu itu memiliki pabrik sendiri ya, dengan pabrik yang canggih ya. Lalu kita pabrik farmasi herbal pertama di Indonesia yang menerima FDA register. Ya, jadi FDA register tadi seperti BPOM-nya tapi di Amerika, dan tidak mudah untuk terregistrasi di sana ya, tapi bersyukur perusahaan kita, pabrik farmasi kita terdaftar di sana. Lalu kemudian kita tahu bagaimana pengalaman-pengalaman para board of management kita. Mereka punya pengalaman di bidangnya untuk mengembangkan usaha daripada Supahabu. Dan kita juga tahu izin-izin, baik izin Kemenkumham maupun APLI atau SIUP, semuanya lengkap ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nggak usah ragu-ragu, nggak usah takut-takut gitu ya. Yang jelas izin kita lengkap dan semuanya ada. Dan yang pasti kita juga orang yang wajib taat bayar pajak ya. Jadi Bapak Ibu tenang pada saat berbisnis di perusahaan kita sungguh sehat. Nah, ini bisa dilihat juga ada artikel-artikel nasional ya Bapak Ibu. Bagaimana perusahaan kita berkembang, menolong seperti kemarin memberikan bantuan suplemen ke Wisma Atlet ya pada saat pandemi. Dan perusahaan kita juga memiliki hak paten untuk bahan baku farmasi dan suplemen kesehatan. Ya, lalu Nukleus Pharma juga mengembangkan obat kanker herbal ya. Jadi karena sekarang semua pengobatan sedang ditujukan kepada pengobatan tradisional. Ya, jadi bahkan perusahaan farmasi India ini yang didirikan oleh WHO sedang menjajaki kerjasama dengan perusahaan kita. Ya, jadi dari segi perusahaan kita bukan hanya standar nasional, tetapi sudah melangkah jauh ke standar internasional. Ya, lalu kemudian ini izin-izin halal Indonesia ya, jadi produk kita halal, jadi jangan takut untuk mengkonsumsinya. Nah, sekarang pertanyaannya, apa langkah yang perlu saya lakukan untuk memulai bisnis? Saya udah tahu perusahaannya, saya udah tahu produknya. Nah, yang pertama, pastikan Bapak Ibu adalah pemakai produk. Ya, kenapa? Kita perlu punya pengalaman. Jadi gini, kalau kata orang itu belum afdol. Tapi kalau kita sendiri punya pengalaman, itu jauh lebih powerful ya. Oh ya, saya sakit, atau anak saya sakit, atau keluarga saya, atau teman saya. Nah, jadi kita perlu punya menjadi pemakai produk supaya bisa menceritakan, bisa bercerita gitu ya. Apa yang saya alami, apa perubahan yang saya dapatkan pada saat saya mengkonsumsi produk ini. Lalu kemudian kita perlu mengetahui pada saat mau sukses itu ada ibaratnya ada kuncinya ya. Jadi apa yang perlu dilakukan kalau saya mau sukses? Lalu bagaimana saya perlu belajar mengedifikasi? Lalu ternyata waktu saya memasarkan produk, ternyata ada proses yang harus saya lalui. Jadi kita perlu tahu bagaimana supaya kita bisa, orang bilang bisa closing gitu ya. Lalu bagaimana kita menduplikasi? Nah, 5 langkah ini adalah hal yang perlu dilakukan untuk memulai bisnis di Supahabu. Nah, kalau yang pertama saya tadi percaya Bapak Ibu udah pakai produknya dan udah punya banyak testimoninya, ya. Oke, lalu kemudian ini saya ada baca chat dari Ibu Sunarti. Bolehkah nanti video Zoom malam ini di-share? Saya mau, aduh minta maaf Bu, saya tidak rekam, jadi Ibu bisa dengarkan ya. Jadi saya kebetulan tidak rekam untuk kali ini ya. Oke, saya akan lanjutkan lagi. Ya, Bapak Ibu, untuk menuju kesuksesan, ternyata itu pasti ada rintangan, ya. Hidup itu kan nggak selalu mulus ya, tapi pasti ada kerikil-kerikil dikit. Nah, ternyata untuk menuju sukses, itu ada rintangan yang pertama bisa datang dari diri kita sendiri. Lalu bisa juga dari orang yang dekat dengan kita. Atau bisa juga dari teman kita, bahkan bisa dari masyarakat. Tetapi dari keempat rintangan ini, yang paling besar itu adalah kalau rintangan itu datangnya dari diri sendiri. Maksudnya apa? Ya, bisa saja rintangan itu karena kita bilang, aduh kayak gambar ini gitu ya, aduh saya malu gitu ya, saya ini pemalu, atau ya aduh mager gitu ya, males gerak ya. Lalu bisa juga mati akal, lalu wah mental, atau mindset yang kurang tepat. Nah, ternyata kelima rintangan ini hal yang paling besar untuk menuju kesuksesan. Ya,
bagaimana kita mengatasi rasa malu? Bagaimana kalau rintangan rasa malu berarti saya harus menempatkan rasa malu itu pada tempatnya. Contoh misalnya, saya akan malu kalau saya tidak berusaha memberikan yang terbaik buat keluarga misalnya. Atau saya akan malu kalau misalnya saya tidak mempersiapkan diri untuk masa pensiun misalnya. Ya, jadi letakkanlah rasa malu itu pada tempatnya. Lalu rasa malas gitu ya. Aduh, hujan-hujan enggak. Masih Tuhan kasih kesehatan, masih Tuhan kasih kemampuan, berarti saya tidak boleh malas. Kalau saya malas, berarti saya perlu belajar dari semut ya. Jadi ini bagaimana kita memotivasi diri kita ya, atau mati akal. Kalau mati akal berarti harus banyak nempel sama leadernya, harus banyak nempel sama upline-nya. Ya, mungkin sering ikut pertemuan, sering ikut meeting, sering ikut training supaya jangan sampai mati akal. Karena apa? Pasti ada banyak masukan-masukan yang kita bisa dapatkan pada saat kita bertemu dengan mereka. Lalu mental ya, mungkin ada mental atau mindset tentang MLM yang kurang tepat ya. Mungkin ada teman yang bilang, alah itu mah nggak bakal sukses ya, karena ngelihatnya dari orang yang nggak sukses ya. Tapi bagaimana kalau kita bilang bahwa enggak, saya pasti berhasil ya. Jadi jangan kalah sebelum berperang ya. Nah, Bapak Ibu, ternyata rintangan dari diri sendiri inilah yang paling besar yang memang harus kita hindari ya, bukannya kita hindari, tapi harus kita bereskan ya, supaya rintangan ini tidak membuat kita menjadi tidak bisa mencapai kesuksesan gitu ya. Nah, apa yang perlu dilakukan ya? Karena sukses itu seperti ini nih, es gitu ya, jadi gunung es yang kayaknya di atasnya kecil gitu, tetapi di bawahnya itu ada yang sangat besar ya. Apa sih sebetulnya kunci sukses itu? Pertama ada attitude. Lalu kemudian ada habit, ada skill, dan ada knowledge ya. Kalau knowledge, pengetahuan atau skill, Bapak Ibu pasti bisa asah gitu ya. Dari training-training, dari seminar-seminar, itu Bapak Ibu bisa asah. Tetapi kalau attitude atau habit itu pasti dari dalam diri kita sendiri. Ya, bagaimana kita mengatur perilaku kita supaya perilaku orang sukses itu menjadi kebiasaan kita. Nah, perilaku ini ternyata yang harus dilatih. Ya, jadi ibaratnya seperti gunung es itu di bawahnya itu yang besar itu yang perlu dilatih supaya kita terbiasa menjalani hari-hari kita seperti orang sukses. Ya, mungkin kita belum sukses tapi kita percaya bahwa kita pasti sukses. Nah, berarti ada hal yang harus kita lakukan. Apa aja saja sih yang perlu dilakukan? Nah, ternyata ini. Untuk menjadi sukses, orang itu harus berdoa dan beriman kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita tahu bahwa segala sesuatu yang kita dapatkan, termasuk kesempatan bisa bertemu dengan Supahabu, itu adalah pemberian dari Tuhan. Segala sesuatu kita dapat dari Tuhan. Ya, jadi kita perlu langkah yang paling pertama adalah selalu berdoa. Ya, kalau yang Muslim mungkin setiap pagi sholat subuh gitu ya. Jadi pertama kali ketuk Tuhan dan serahkan bisnis Supahabu ini ke dalam tangan Tuhan. Supaya apa? Pada saat kita sukses kita tahu bahwa ini dapat dari Tuhan. Ya, begitu juga mungkin yang non Muslim ya. Jadi ingat pagi hari mari berdoa dan beriman. Lalu yang kedua, nah, ternyata untuk menuju sukses kita perlu punya goal Bapak Ibu. Jadi punya impian. Maksudnya apa? Impian itu ibaratnya mimpi yang kita akan buat menjadi kenyataan. Ya, tidak pernah terlambat untuk setiap orang boleh bermimpi untuk dirinya dan untuk keluarganya. Ya, jadi silakan nanti Bapak Ibu boleh buat kira-kira impian atau goal di tahun ini apa. Ini kebetulan masih di awal tahun ya. Kira-kira akhir tahun Bapak Ibu mau apa yang diperoleh, apa yang mau dicapai ya, silakan. Jadi dibuat impiannya, dibuat goalnya, lalu sharing sama siapa? Sharing sama leadernya, sharing sama upline-nya, atau sharing dengan grupnya. Oh, ini loh impian saya. Untuk apa? Kenapa perlu sharing? Karena ibaratnya kalau api, kalau sendirian itu bisa padam. Tapi kalau semuanya dikumpulin itu bisa jadi bara yang besar, menjadi api yang besar. Jadi untuk saling mengingatkan. Jadi punya impian apa? Ayo kita capai yuk impian kita apa? Ya, jadi supaya Bapak Ibu dengan grupnya akan selalu saling mengingatkan untuk impian ini. Lalu kemudian kalau udah punya impian, jangan lupa untuk punya keberanian dan kemauan berubah gitu ya. Jadi ibaratnya nggak cuma angan-angan karena harus ya. Oke, saya lanjutkan. Lalu kemudian nah, saya berterima kasih sekali, saya salut kepada Bapak Ibu
hari ini ada 17 orang yang mau belajar ya. Jadi selalu tumbuhkan keinginan untuk belajar. Kenapa? Karena keinginan belajar ini kalau kita sudah meneladani, pasti orang-orang di grup kita juga akan mengikuti. Ya, jadi cara bagaimana grup kita untuk berkembang adalah dimulai dari diri kita memiliki keinginan untuk belajar. Ya, lalu kemudian bukan hanya sekedar kerja keras ya, kalau kata Bu Yuli berapa minggu lalu bukan kerja keras tapi kerja smart gitu ya. Jadi kerja dengan cara yang pintar gitu ya, supaya apa? Supaya tadi impiannya bisa tercapai. Lalu apalagi yang perlu dilakukan? Fokus ya. Jadi fokus ini berarti mungkin sekarang belum bisa full time, tapi usahakan bahwa kita full heart. Ya, jadi sepenuh hati. Ya, sehingga waktu kita setiap kali berinteraksi ataupun apa kita fokus gitu ya, bahwa oh ya ini bisnis saya mau mengembangkan bisnis saya gitu. Lalu kemudian antusias ya, jadi selalu punya semangat gitu ya. Pasti kalau kita punya semangat, grup kita juga ya, donan-donan kita juga pasti jauh lebih semangat. Upline saya semangat gitu ya, selalu berantusias. Lalu kemudian disiplin ya, disiplin ini perlu ya, karena ngomong sih gampang, tapi melakukannya itu bukan hal yang mudah ya. Jadi kita perlu mendisiplinkan diri kita dan melakukannya dengan persisten dan konsisten. Kalau katakanlah, oh ya saya sudah buat catatan, saya harus ketemu nih setiap hari 2 orang misalnya. Untuk apa? Untuk cerita tentang apa? Cerita tentang Supahabu. Ya bikin daftar namanya lalu temui orang itu. Jadi benar-benar dilakukan ya. Lalu yang paling terakhir, kalau misalnya berhasil, Bapak Ibu ingat ya, bahwa kita harus tetap rendah hati. Ini yang tidak mudah ya, jadi selalu rendah hati. Nah, inilah 10 hal yang perlu kita latih dalam diri kita, supaya ini menjadi kebiasaan kita, menjadi habit kita. Ya, jadi ini. Sebentar ya Bapak Ibu, saya minum sebentar. Ya, oke, saya akan lanjutkan. Nah, kalau kita sudah melatih perilaku kita ya, kebiasaan-kebiasaan kita, lalu lakukan ini di dalam diri kita dan di dalam grup kita, yaitu melatih edifikasi. Apa sih melatih edifikasi? Melatih edifikasi ini adalah bagaimana kita melatih cara berpikir kita, sikap kita, dan kata-kata kita untuk selalu positif. Ya, kenapa ini perlu dilatih? Karena di sekeliling kita itu kebanyakan selalu lebih banyak hal-hal yang negatif. Sehingga kita harus menangkal hal itu, dimulai dari diri kita adalah melakukan semua hal yang positif. Dari mulai berpikir. Berpikir yang positif tentang upline kita, berpikir yang positif tentang downline kita gitu ya. Berpikir yang positif tentang perusahaan ya, selalu berpikir positif waktu ketemu dengan orang, dengan siapapun. Karena dari pikiran yang positif pasti ya, jadi apa yang kita pikirkan ya, itu yang akan keluar dari mulut kita dan itu yang akan ditunjukkan oleh tindakan kita. Ya, sebab perilaku edifikasi ini harus dilakukan secara tulus dan terus-menerus. Jadi nggak bisa pura-pura ya Bapak Ibu. Jadi memang harus terus-menerus, lalu biarkan itu menjadi kebiasaan. Dan kalau ini sudah ada dalam grup kita, maka ini akan menjadi karakter yang saling membantu dan bisa mengembangkan usaha. Jadi ini luar biasanya ya. Jadi kenapa kita perlu melatih edifikasi ya, untuk diri kita dan grup kita berpikir yang positif. Nah, ini ibaratnya mindset kita udah dibenerin, dirinya kita, kebiasaan kita udah mulai dilatih, lalu ke orang lain. Nah, ternyata kita kan yang namanya bisnis tetap dong harus namanya ada omset gitu ya. Orang bilang ada cuannya, ada duitnya. Nah, ternyata waktu kita mau ngejual itu nggak bisa langsung tiba-tiba jualan gitu ya. Nah, ternyata ada proses di dalam penjualan yang kita perlu ketahui ya. Nah, ada 6 hal sebelum mencapai di dalam penjualan. Ada langkah-langkah yang perlu kita lakukan. Apa saja? Yang pertama ada prospek, lalu kontak, pendekatan, presentasi, respon, dan baru bisa ke penjualan. Nah, prospek itu apa sih? Mencari prospek adalah proses memulai bisnis dan mengembangkan dengan cara mencari pelanggan. Jadi Bapak Ibu, yang namanya mau bisnis, yang namanya mau usaha, otomatis harus ada pelanggannya. Contoh deh, orang buka warung, tetap ya cari yang namanya pelanggan setia. Nah, begitu juga dengan kita. Jadi, untuk supaya bisnis kita bisa bertumbuh, kita harus cari pelanggan. Nah,
apa yang paling penting dalam waktu mencari calon pelanggan ya? Untuk mencari calon pelanggan yang aktif, kita perlu kenal pelanggan yang cocok untuk bisnis kita. Nah, bisnis kita bisnis apa? Kita tahu bahwa bisnis kita adalah bisnis kesehatan. Jadi, siapa saja yang bisa memakai produk kita? Kita perlu kenali ya. Jadi, nah kita perlu kenali calon pelanggan kita, kondisi keuangannya, kondisi kesehatannya. Oh, mungkin impiannya kalau kita mau jadikan mitra kita, ya, ibaratnya mau jadikan downline kita, dia punya impian nggak ya? Lalu kemudian bagaimana kepribadiannya ya? Jadi kita perlu mencari prospek. Nah, bagaimana cara mencari prospek? Nah, Bapak Ibu, ini ada namanya proyek 100 nama. Apakah semua 17 orang, 16 orang yang ada di sini sudah membuat 100 nama? Ya, nggak usah dijawab, jawab masing-masing aja gitu ya. Jadi kalau belum, ayo kita bikin yuk 100 nama, mumpung masih di awal tahun ya. Siapa saja yang Bapak Ibu kenal, siapa saja teman-teman Bapak Ibu terdekat, pokoknya ditulis namanya. Nggak perlu ditulis dia punya duit 1 miliar atau enggak, yang penting dia orang kaki, maksudnya bisa diajak ngomong gitu ya. Bapak Ibu tulis semua namanya di sini. Terus tulis nomor teleponnya. Untuk apa? Nanti Bapak Ibu akan cari fakta. Fakta apa? Fakta usik tuh ya, tadi uangnya, kesehatannya, impiannya, kepribadiannya. Ya, untuk apa? Nanti untuk kita temui. Nah, kalau kita temui gimana? Bapak Ibu akan buat skala prioritas ya. Skala prioritas misalnya contoh namanya kayak saya lah, namanya Elis misalnya. Namanya Elis, nomor teleponnya 1234 ya. Lalu lihat bagaimana kondisi keuangannya. Oh, kondisi keuangannya cukup baik misalnya. Gitu ya. Oh, di Pak Ian suaranya hilang. Apakah Bapak Ibu yang lain ada suara saya? Atau hanya di Pak Ian saja? Ada, Pak. Oh, ada. Pelan, Bu. Ada tapi Oh, pelan. Oke. Segini jelas, Pak? Oke. Oke, baik. Oke, saya coba juga ngomongnya nggak kecepatan ya. Oke, ya terima kasih Pak Suratno. Ya, baik. Saya lanjutkan lagi. Jadi Bapak Ibu coba buat proyek 100 nama. Lalu duduk bareng-bareng sama upline-nya, sama leadernya waktu bikin proyek 100 nama ini. Percayalah Bapak Ibu, tidak ada yang sia-sia pada saat kita mengusahakan. Tugas kita adalah menabur ya, tugas kita melakukan, hasil nanti dari Tuhan. Ya, tapi yang jelas proyek 100 nama ini harus dilakukan. Kalau mau sukses, ayo lakukan 100 nama ini ya. Lalu nanti dari 100 nama ini akan dipilah Bapak Ibu, kemampuan keuangannya, kondisi kesehatannya, atau impiannya dan kepribadiannya. Yang pasti jenis nanti kalau sudah ketemu hasilnya, tinggal Bapak Ibu putuskan dari hasil apakah akan diketemuin secara one on one atau di home meeting atau langsung diajak ke bos di Zoom kita ya. Jadi, nah kalau misalnya mau ketemu, Bapak Ibu tinggal lihat kalau poinnya 10 sampai 12 berarti orang itu potensial dan Bapak Ibu silahkan ajak upline-nya ya atau mentornya untuk bisa presentasi bersama. Ya, ini ya Bapak Ibu. Jadi pastikan Bapak Ibu buat proyek 100 nama ya. Lalu 100 nama ini dapat dari mana? Ya, 100 nama ini dapatnya dari orang yang Bapak Ibu kenal pertama kali ya, karena pasti lebih mudah dari yang kita kenal. Kalau yang kita nggak kenal kan agak sulit ya. Yang kita kenal tuh dari siapa? Ya, bisa dari orang tua, kemudian lightingnya orang tua, mungkin paman atau bibi atau saudara atau keponakan atau teman sekolah atau teman komunitas tetangga. Intinya orangnya Bapak Ibu kenal ya. Jadi ditulis di 100 nama ya. Kalau masih nggak dapat 100 nama, coba lihat dari Facebook ya. Kalau nggak dari handphone, dari Facebook sekarang banyak tuh ya. Ada nama-nama semua pokoknya ditulis Bapak Ibu ya untuk dijadikan proyek kita ya. Lalu boleh juga dari orang-orang yang tidak dikenal. Mungkin Bapak Ibu dapat referensi dari teman, dari saudara ya, bisa ditulis di situ. Mungkin ada dokter teman ya atau pedagang misalnya ya. Jadi pedagang sayur kita misalnya, pelanggan kita ya, itu bisa ya jadi orang-orang yang kita akan prospek ya. Lalu pejabat, sales, broker. Jadi intinya kalau sudah dapat nama, ngapain? Ingat Bapak Ibu, jangan langsung jualan ya. Kalau udah dapat nama, udah buat tuh tadi 100 nama bersama dengan upline-nya, mungkin tuh dari medsos datanya, Bapak Ibu cukup hubungi mereka, tanya kabar mereka, terus ngapain? Bapak Ibu hanya untuk bikin janji temu
Ya, jadi tidak berjualan di telepon. Sekarang saya ada di perusahaan ini loh, ada produknya ini bagus loh. Kamu mau beli nggak? Nggak ya Bapak Ibu, tidak langsung ya, tapi hanya untuk bikin janji temu. Kalau sudah bikin janji temu, nanti presentasi ya, nanti berikut ini saya akan jelaskan sedikit. Nah, lalu nanti Bapak Ibu bisa ambil referensi ya dari orang yang sudah Bapak Ibu temui. Tapi intinya dari daftar 100 nama Bapak Ibu tidak langsung telepon jualan gitu ya, tapi hanya untuk janji buat ketemuan. Nanti kalau janji ketemuan ngapain nih? Lakukan pendekatan, ya kan namanya udah lama tuh kemarin pandemi 2-3 tahun nggak ketemuan gitu ya. Pasti ada banyak cerita selama masa pandemi ya. Lalu buatlah pembicaraan-pembicaraan yang ringan ya. Lalu setelah itu Bapak Ibu bisa latihan mirroring ya. Latihan mirroring gimana meniru bahasa tubuh. Nah, ini bisa latihan juga sama leadernya ya atau upline-nya. Lalu kemudian Bapak Ibu ya dalam pada saat janji temu ini, waktu ketemuan, waktu lakukan pendekatan, yang paling penting adalah kita belajar menjadi pendengar yang baik. Kenapa? Karena tadi kita perlu punya data 4 tadi ya, keuangan, kesehatan, impian, dan kepribadian mereka. Ya, kenapa kita perlu menjadi pendengar yang baik, Bapak Ibu? Ternyata komunikasi yang efektif itu ditentukan 55% itu dari bahasa tubuh kita. Ya, kata-kata kita itu cuma 7%, intonasi 38%, tapi yang paling besar adalah bahasa tubuh kita. Bagaimana orang tersebut merasa kita dengarkan, ya. Jadi ini yang penting untuk dilakukan pada saat pendekatan, ya, karena kita mau cari 4 fakta ini ya, Bapak Ibu. Oke, nah waktu ketemuan udah ice breaking, udah pendekatan sebentar, jangan kelamaan ice breakingnya gitu ya. Nah, Bapak Ibu melakukan presentasi. Presentasi ini ngapain? Ibaratnya kalau saya bilang nyanyi, ya nyanyi tentang perusahaan, nyanyi tentang produk, nyanyi tentang marketing plan, misi mulia, dan support system. Nah, nyanyiin 5 hal ini jangan lama-lama. Ya, kalau ketemuan itu ibaratnya ngomong bagaimana 10-15 menit. Nah, gimana cara nyanyiin ini? Bapak Ibu harus tanya kepada orang yang mengundang Bapak Ibu, yang mengajak Bapak Ibu. Jadi ibaratnya leader Bapak Ibu atau mentor Bapak Ibu. Kenapa? Karena setiap leader, setiap orang tua punya cara sendiri menyanyikannya. Jadi silakan Bapak Ibu tanya gimana presentasi 5 hal ini secara singkat, padat, dan jelas gitu ya. Jadi dan ini pasti perlu dilatih. Nah, cara latihannya gimana? Nah, Bapak Ibu tanya sama leadernya ya supaya waktu Bapak Ibu turun ke lapangan, Bapak Ibu bisa nyanyiin ini sama persis seperti orang tua atau leader Bapak Ibu di bisnis ini gitu ya. Oke, lalu kemudian nah kalau kita udah presentasi kelima hal tadi, pasti ada respon. Nah, yang paling kita senang kalau responnya begini nih. Weh, mereka langsung terima. Waduh, kita senang banget deh ya. Udah happy banget ya kalau nerima. Nah, tapi bagaimana kalau ternyata waktu kita ketemu, waktu kita udah ngomong, responnya mereka ragu-ragu. Kalau responnya mereka ragu-ragu tentang produk, apa yang perlu kita lakukan? Nah, kalau mereka responnya ragu-ragu tentang produk, maka Bapak Ibu bisa berikan contoh-contoh testimoni yang Bapak Ibu miliki ya. Jadi kan tadi dari pengalaman pribadi ada, dari pengalaman grup ada. Nah, Bapak Ibu bisa sampaikan. Kalau tentang perusahaan tinggal dikasih artikel-artikel yang menyangkut perusahaan kita. Nah, kalau orang berarti sama sayanya gitu. Nah, ini berarti menjadi PR yang agak lebih berat, berarti ada perlu evaluasi gitu ya. Lalu mungkin ada yang merasa keberatan. Nah, keberatannya di mana gitu ya. Mungkin dia punya keberatannya gini. Saya nggak punya uang, tapi saya mau jalanin bisnis ini. Nah, berarti Bapak Ibu tahu kebutuhannya dia apa. Nah, berarti lakukan pendekatan. Berarti dia bisa kita ajak menjadi mitra untuk menjalankan bisnis ini. Ya, tapi kalau misalnya mereka menolak, ya kalau mereka menolak, bukan berarti mereka menolak kita, gitu ya. Berarti ngapain? Tinggal lakukan jembatan-jembatan supaya dia bisa mengetahui apa yang dia butuhkan dan bagaimana solusinya. Ya, jadi kalau ditolak jangan langsung putus hubungan, tetap saja jalankan silaturahmi. Mungkin hari ini dia hanya menunda. Jadi bahasa menolak saya lebih senang tanamkan di pikiran kita, dia hanya menunda. Mungkin bukan sekarang, tapi bisa bulan depan, atau mungkin bisa 3 bulan lagi, atau bisa 6 bulan lagi, atau mungkin bisa tahun depan. Tetapi yang pasti suatu hari dia pasti akan join bersama dengan saya. Jadi hanya istilahnya penundaan ya. Mungkin kita bisa tanamkan di pikiran. Kenapa? Supaya kita juga tidak ya ditolak. Enggak ya, bukan ditolak ya. Dia hanya nunda gitu ya Bapak Ibu ya.
terhadap respon. Nah, kalau misalnya tadi responnya menerima gitu ya, otomatis bisa closing dong. Nah, apa yang perlu kita lakukan? Nah, kalau closing, Bapak Ibu langsung keluarkan paket promonya, lalu mereka isi form, lalu lakukan pembayaran, lalu tinggal masuk di website kita, lalu mereka didaftarkan menjadi downline Bapak Ibu ya. Jadi kalau closing ya ini form aja yang bisa dipakai supaya mungkin lebih mempermudah. Nah, lalu kalau itu sudah jadi, dia udah jadi downline kita, dia udah bergabung jadi member, apa yang perlu kita lakukan? Bapak Ibu lakukanlah duplikasi ya. Duplikasi apa? Dimulai dari diri kita, selalu ikut sistem ya. Lalu kemudian hadir di meeting ya. Banyak konsultasi dengan leader ya, dan yang pasti no cross line gitu ya. Kenapa? Kita hanya perlu bicara kepada orang tua kita yang satu garis dengan kita ya, yang berada di grup kita ya. Jadi ini pastikan ya. Jadi duplikasi ini penting untuk memperkuat kekuatan daripada bisnis kita ya. Nah, cycle di bisnis Supahabu seperti biasa Bapak Ibu sudah sering ikut BOS, mengajak orang ke BOS ya. Lalu Bapak Ibu sudah ikut kelas pencerahan, bahkan udah dikasih pencerahan sama leader gimana caranya dapat duit gitu ya di bisnis ini. Lalu Bapak Ibu sudah masuk di tahap yang lebih lanjut, sekarang adalah di how to start, bagaimana Bapak Ibu harus memulai bisnis ya. Untuk memulai bisnis semua dimulai dari diri kita, bukan dari upline kita, bukan dari downline kita. Jadi karena ini bisnis kita, maka dimulai dari diri kita. Makanya tadi ada kunci yang perlu dilakukan oleh saya. Ada 10 kebiasaan-kebiasaan yang perlu saya lakukan. Ya, 10 perilaku yang perlu saya lakukan supaya itu menjadi kebiasaan kunci sukses kita. Ya, terus bagaimana kita melatih diri kita untuk selalu bersikap yang positif. Ya, semua mulai dari kita. Lalu bagaimana akhirnya kita mulai menduplikasi. Karena kalau kita lakukan, pasti downline kita akan lihat. Ya, jadi ibaratnya kita jadi contoh, jadi teladan. Ya, jadi dimulai dari diri kita. Makanya mengapa memulai bisnis ini tekanannya adalah kepada diri kita, sebab ini adalah bisnis kita, bukan bisnisnya upline kita gitu ya, atau leader kita. Setelah dari sini Bapak Ibu ada training-training tentang produk, atau Bapak Ibu bisa ketahui dari leader-leader Bapak Ibu tentang produk-produk kita, penggunaannya, lalu ada administrasi, lalu ada support system, dan kembali lagi ke BOS ya. Jadi selalu siklusnya adalah kurang lebih seperti ini. Baik Bapak Ibu, mari semoga dengan materi pada malam hari ini kita akan selalu hidup sehat dan sukses melalui Supahabu. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Oke, saya stop share saya. Wow, ternyata sudah banyak, ada 20 orang, karena saya tadi nggak bisa lihat ya. Oke, Bapak Ibu, terima kasih banyak. Mungkin ada yang mau menambahkan? Terima kasih Bu Elis, selamat malam. Terima kasih Bu Yuli. Baik, kalau tidak ada... Terima kasih Ibu Elis, thank you. Sama-sama Pak Suratno. Jadi saya berharap semoga Bapak Ibu berkembang dengan bisnisnya. Oke, untuk mengakhiri pertemuan kita malam hari ini, kita akan tundukkan kepala, berdoa semoga apa yang kita dapat dengarkan bisa dipraktekkan ya di grup kita gitu. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Selamat malam Ibu Sunarti, ada Bu Gilda, ada Pak Nizar, ada Bu Sri, ada Ibu Anastasia, Bu Silvi, Bu Retno. Ini Pak Ian ya, sama Ibu Ambarwati, Bu Sri. Oke, sukses ya buat kita semua. Sampai ketemu di Bali bulan Maret ya. Oke, sukses. Selamat malam.